Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita lanjut lagi bahas soal PTS Matematika kelas 8 semester 1 ya. Kita sudah sampai nomor 18, sekarang masuk ke soal nomor 19. Materinya adalah tentang relasi dan fungsi. Oke teman-teman, langsung kita bahas soalnya ya. Tapi lebih baik teman-teman coba kerjakan dulu ya, jawabannya yang mana nanti dicocokkan dengan pembahasan dari EduFit. Oke, kalau mau mencoba dulu silahkan dijawab dulu ya nomor 19. Oke, sudah ketemu ya jawabannya, kita bahas ya. Himpunan berikut yang merupakan fungsi adalah, di sini ada kata fungsi ya. Jadi fungsi itu syaratnya. Nah, apa syarat fungsi? Fungsi atau pemetaan itu ada syaratnya ya. Syaratnya, setiap anggota domain tepat mempunyai satu pasangan dengan kodomain. Domain itu adalah bagian yang depan. Jadi intinya yang bagian depan ini tidak boleh ada yang double ya. Ini satu. Yang ini satu kan berarti tidak boleh karena harus tepat satu pasangan. Ini satu pasangannya dengan satu. Sementara yang ini satu pasangannya dengan dua. Itu nggak boleh ya. Berarti ini bukan fungsi. Kemudian yang B ya, kita cek depannya 1, 2, 3, 4, 5. Beda semua ya. Nah inilah yang dikatakan setiap domain itu mempunyai pasangan tepat satu. Jadi kata kuncinya yang bagian depan ini harus berbeda-beda ya. Kalau begitu jawabannya adalah yang B. Coba kita cek yang C ya. Yang C ini ada angka 4, angka 4. Berarti kan nggak boleh ya kan? Nah ini salah, bukan fungsi. Kemudian yang D 4, 3, 2. Nah di sini ada 2 sama 2 kan? Berarti juga tidak boleh ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nomor 20. Perhatikan diagram panah berikut. Rumus fungsi dari A ke B adalah yang mana? Dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu ya jawabannya. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman, ini sangat mudah ya. Sangat mudah. Teman-teman nggak usah membuat rumus sendiri, karena di sini sudah disediakan, ya kan? Tinggal pilih kan? Nah, cara milihnya berarti kita ngecek ya. Ngeceknya bebas nih. Kan di sini ada angka min 1, 0, 1 itu namanya domain ya. Domain itu sama hanya dengan X. Jadi yang bagian kiri ini adalah X. Kemudian yang bagian kanan ini adalah Y atau sama hanya dengan Fx. Nah, sekarang kita tinggal ngecek aja. Misalkan X-nya sama dengan kita ambil 0 ya. Misalkan X-nya kita ganti dengan 0. Nah, kalau X-nya kita ganti 0, di option jawaban A ini X-nya kita ganti 0 ya. Kita ganti 0, jadinya adalah min 3 kali 0 itu nilainya 0. 0 kurangi 2 berarti hasilnya min 2. Padahal ketika di sini X-nya sama dengan 0, hasilnya atau Fx-nya atau Y-nya itu nilainya 3. Kemudian yang A ini jawabannya min 2. Kan beda ya, berarti salah. Nah, sekarang kita harus mencari dari A sampai D ini ketika X-nya diganti 0, mana yang jawabannya 3. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Nah, ini kan kalau X-nya diganti 0, 2 kali 0 kan 0. 0 tambah 3 hasilnya berapa? 3. Ya kan? Cocok ya? Maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 21. Dicoba dulu ya, jawabannya yang mana? Ya, gimana? Udah ketemu ya? Di sini diketahui A itu adalah himpunan X di mana 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 4 dan X elemen A atau X-nya itu adalah anggota bilangan asli. Kemudian B-nya adalah 2, 3, 5, 7. Nah, kalau ditanyakan banyaknya fungsi itu ada rumusnya ya, teman-teman. Rumusnya apa? Rumusnya adalah kalau di sini dari A ke B berarti rumusnya adalah NB kemudian dipangkatkan dengan NA. NB itu apa? N itu adalah banyaknya anggota. B berarti banyaknya anggota himpunan B. Nah, ada berapa banyaknya anggota himpunan B? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti artinya NB-nya atau banyaknya anggota himpunan B ini ada 4 buah. Ya. Nah, sekarang NA. Kita cari dulu NA-nya. Anggotanya berapa? Nah, untuk yang himpunan A ini kan masih dalam notasi ya, notasi himpunan. Kita harus mendata anggotanya satu-satu. Nah, yang penting di sini teman-teman ya. X itu mulai dari 1 sampai kurang dari 4, tapi bilangannya adalah asli ya. Berarti anggota himpunan A itu apa saja ya? Mulai dari 1. 1 ikut ya karena ada garis bawahnya di sini. Kalau di bawah ini nggak ada garis bawah berarti mulainya dari 2 ya. Karena di sini ada garis bawah berarti dimulai dari 1, kemudian 2, kemudian 3. Empatnya nggak ikut ya, karena di bawahnya nggak ada garis bawah. Berarti kurang dari 4. Ya, 3 itu kurang dari 4. Berarti anggota himpunan A adalah 1, 2, 3.
Nah, banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3. Berarti ada 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. NB. NB-nya kan nilainya 4. Berarti 4. Kemudian pangkat NA. NA-nya nilainya 3. Berarti 4 pangkat 3. Atau sama halnya dengan 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4 berarti 64. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 22. Dicoba dulu ya. Ya, gimana? Sudah ketemu ya jawabannya? Kita bahas ya. Diketahui seperti ini namanya adalah notasi fungsi ya. Nah, sekarang kita buat ke rumus fungsi. Kalau dibuat ke rumus fungsi, G titik 2X itu sama halnya dengan G dalam kurung X. Kemudian tanda panah itu sama dengan X kuadrat, kemudian min 5X plus 4. Nah, yang ini adalah namanya rumus fungsi. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah maka daerah hasil. Nah, daerah hasil ini tentunya didapat dari daerah asal atau domain. Nah, domainnya di sini ada min 2, min 1, 0, 1, 2. Domain itu sama halnya dengan X. Berarti yang pertama X-nya kita ganti min 2. Jadi posisi yang di rumus ini, yang pertama ketika X-nya kita ganti min 2, nanti hasilnya berapa? Ya ini kita ganti min 2. Min 2 kuadrat hasilnya 4, kemudian min 5 kali min 2 itu jadinya plus 10 ditambah dengan 4. 4 tambah 10, 14 tambah 4 berarti 18. Berarti hasilnya 18 ya. Coba kita cek di pilihan ganda, yang 18 ada di C dan D. Yang lain berarti salah ya. Di antara C dan D. Oke, sekarang kita cari yang lain lagi ya. Harusnya semuanya dimasukkan satu-satu ya. Tapi Bang Idu mau pilih aja. Sekarang Bang Idu mau pilih yang 0 aja. Biar enak ya. G, X-nya kita ganti dengan 0. Maka jadinya 0 kuadrat adalah 0. Kemudian min 5 kali 0 hasilnya min 0. Kemudian ditambah dengan yang belakang 4. Jadinya hasilnya sama dengan 4. Maka yang ada 4 itu benar. Yang C ada 4 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 23. Suatu fungsi dirumuskan dengan ini, maka f-5 sama dengan titik-titik. Yuk dicoba dulu ya. Oke, udah ketemu ya jawabannya yang mana? Nah, di sini kan sudah ada rumus fungsinya ya. Kemudian yang ditanyakan adalah f-5. Coba perhatikan ya. Di dalam kurung ini ada huruf apa? X. Yang ditanyakan di sini ada min 5. Yang di dalam kurung kan min 5. Nah, artinya X yang di sini ini kita ganti dengan min 5 ya. Jadi setiap X yang ada di sini kita ganti dengan min 5. X-nya kita ganti dengan min 5 sama dengan 4-nya tetap. Kemudian min 2-nya tetap. Nah, ini ada X. X-nya kita ganti dengan min 5. Kemudian dikuadratkan. Jadi posisi X-nya kita ganti dengan min 5. Menyesuaikan dengan pertanyaannya. Oke, sekarang kita hitung ya. Berarti f-5 sama dengan 4. Dikurangi dengan 2 kali min 5 kuadrat itu berarti 25 ya. 25. Atau sama dengan 4 dikurangi dengan 50. Maka hasilnya karena besar pengurangnya berarti nilainya negatif ya. 50 kurangi 4 berarti 46 ya. Berarti jawabannya negatif 46 ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 24 ya. Dicoba dulu ya. Ya, gimana? Sudah ketemu? Kita bahas ya kalau sudah. Suatu fungsi f(x) sama dengan mx plus n. Jika f-2 sama dengan min 9 dan f3 sama dengan 11, maka nilai m dan n adalah berapa masing-masing? Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai M dan N, maka kita cari dengan cara biasa ya. Yang pertama kita tetap berpatokan pada rumus fungsinya ini. Nah, kemudian X-nya yang pertama kita ganti dengan angka berapa ini? Min 2 ya. Jadi kita masukkan ke rumus fungsinya ini. Ketika X-nya diganti min 2 ya, ketika di sini X-nya diganti min 2 jadinya M kali min 2 atau min 2M ya. Kemudian ditambah dengan apa ini? N. Hasilnya akan sama dengan di sini. Berapa ini? Min 9. Ya, bisa dipahami? Jadi ketika X-nya diganti min 2, ya, M dan N-nya tetap, maka hasilnya akan sama dengan min 9. Kemudian yang diketahui lagi adalah F3 sama dengan 11. Berarti caranya sama. Ketika X-nya diganti 3,
hasilnya akan sama dengan 11. Masukkan lagi ke sini ya. Jadi X-nya sekarang kita ganti dengan berapa? Angka 3 ya. 3 kali M berarti jadinya adalah 3M. Kemudian plus N-nya adalah tetap plus N. Hasilnya akan sama dengan? Iya, sama dengan 11. Nah, dari dua persamaan ini kemudian kita eliminasi ya. Min 2M, min 3M. Di sini min lagi. Berarti minnya semakin besar ya. Jadinya dijumlahkan. Min 5M. N dikurangi N, hilang ya, berarti 0 di sini, ya kan? Kemudian tinggal sama dengan min 9, min 11. Berarti negatifnya semakin besar ya, artinya negatif 9 tambah 11, yaitu 20. Maka nilai M sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5, hasilnya positif ya. 20 bagi 5 dapat berapa? 4 ya. Oke, berarti M-nya udah ketemu. Kalau M-nya sudah ketemu, berarti tinggal mencari nilai N-nya. Caranya bagaimana? Caranya kita substitusikan ke persamaan yang atas boleh, yang bawah boleh. Yang ini aja deh ya. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Artinya M-nya ini nanti kita ganti dengan angka berapa? 4. Kan M-nya udah ketemu ya. Berarti nanti di sini 3 kali M-nya kita ganti dengan 4 ditambah dengan apa di sini? N sama dengan 11. 3 kali 4 itu 12 ya. Maka nilai N-nya sama dengan 12 ditambah N sama dengan 11. Berarti artinya N-nya sama dengan min 1. Ya enggak? 12 kurangi 1 kan 11. Atau boleh pakai konsep pindah ruas. 11 dikurangi 12. Nilainya negatif 1. Jadi jawabannya adalah 4 dan min 1. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 20 ya. Perhatikan grafik berikut. Jika banyak buku yang terjual, ada 10, harga penjualannya adalah, di sini ada harga. Yang vertikal ini adalah harganya, kemudian yang horizontal ini adalah banyak buku yang terjual. Nah, di sini boleh menggunakan konsep fungsi, boleh. Atau dengan menggunakan konsep logika sederhana. Di situ kan ada buku ya, kemudian di sini ada harga. Nah, ketika bukunya itu 2, maka harganya adalah 3.000. Bukunya 4 itu harganya 6.000. Bukunya 6 itu harganya 9.000. Nah, kalau bukunya itu 10, nah ini masih bisa kita nalar ya. Ini kan tambah 2 ya kan? Ini tambah 2. Nah, 6 tambah 2 berarti 8. 8 tambah 2 berarti 10. Sedangkan yang bawah itu masing-masing ditambah dengan berapa? 3.000 ya. 3.000 tambah 3.000, 6.000, 6.000 tambah 3.000, 9.000. Kalau tambah 3.000 lagi berarti 12.000, tambah 3.000 lagi berarti 15.000. Sehingga ketika bukunya itu 10 maka harganya adalah 15.000. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sampai sini ya, sampai nomor 25 sudah kita bahas semua soal PTS Matematika kelas 8 semester 1. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses, dapat nilai yang bagus ya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.